Nah, oke. Sebenarnya matriks ini ada kaitannya dengan larik ya, atau array. Hanya operasi-operasi pada matriks itu biasanya lebih advance dari yang bisa dilakukan di array. Ya, jadi kalau kita misalnya mendefinisikan matriks itu apa ya? Matriks itu sebenarnya adalah sekumpulan informasi di mana setiap elemennya itu terdefinisi berdasarkan dua buah indeks ya. Jadi dikonotasikan dengan baris dan kolom. Ya. Atau horizontal dan vertikal. Nah, setiap elemen matriks itu dapat diakses secara langsung jika kedua indeks baris dan kolom tersebut diketahui. Elemen matriks mempunyai tipe yang homogen. Kemudian indeks baris dan kolom harus bertipe keterurutan gitu ya. Suksesor baru predesesor, itu misalnya integer. Nah, matriks itu adalah struktur data dengan memori internal. Jadi kalau kita akan menggunakan matriks pada sebuah algoritma dan menulis algoritma tersebut pada program ya, itu matriks itu dia akan bersifat sebagai struktur data dan dia akan memakan memori pastinya gitu ya. Itu dia pasti akan memakan memori gitu. Matriks, contoh di sini matriks integer 100 kali 100 itu akan memakan ini memori 10.000 kali tempat penyimpanan integer. Ya, seperti itu. Itulah sebabnya kenapa kalau kita akan membuat program dengan matriks itu sangat berhati-hati karena ada hubungannya dengan memori. Sedangkan di C++ itu ada fitur khusus tentang memory management ya. Dan ada fitur tentang pointer yang mengatur itu. Nah, ini misalnya contoh matriks ya. Ini, jadi matriksnya ada baris dan ada kolom sehingga muncul nilai-nilai ini. Jadi ada baris dan ada kolom. Biasanya untuk matriks data statik ukurannya ditentukan dari awal. Ya, gitu. Baru kalau misalnya struktur datanya seperti ini kan, matriks 3 kali 4, ini di memori kita pesan lebih 10 kali 10 gitu. Waspadai kalau nanti ada kebutuhan-kebutuhan. Ya, seperti itu. Nah, contoh matriks nama hari gitu ya. Matriks nama hari misalnya nama hari pertama sampai hari ketujuh dalam 3 bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis misalnya. Indeks barisnya 1 sampai 7 ya, ke bawah. Kemudian kolomnya 1 sampai 3. Ini elemen matriks bertipe string. Karena kalau nama hari ya, jadi kalau baris pertama, kolom pertama, nama hari Senin. Baris pertama, kolom kedua, nama hari Monday. Ya. Baris kelima, kolom kedua, nama hari Friday. Seperti itu. Ini juga ada contoh matriks ukur ya. Ada sebuah titik koordinat ya. Jadi di sini matriks 5 kali 5 tapi dia bertipe real karena yang muncul itu adalah bilangan-bilangan real. Jadi baris kelima, kolom keempat keluar nilai real 6,2. Baris ketiga, kolom kelima keluar nilai 0,8. Contoh dari matriks ukur. Nah, kemudian ada yang namanya matriks satuan gitu ya. Matriks satuan dia matriks dengan elemen bernilai 0 dan 1, tentunya tipe integer. Seperti contoh di sini, matriks baris pertama kolom pertama nilai 1, baris kedua kolom kedua nilai 1, baris ketiga kolom ketiga nilai 1, baris keempat kolom keempat nilai 1. Nah, ini contoh berikut matriks survei ya. Matriks yang ada pada titik koordinat. Setiap elemen matriks merepresentasikan hasil pengukuran. Jadi matriks baris ketiga, kolom ketiga keluar 60,6. Nah, mungkin Anda melihat, waduh ini contoh-contohnya apa ini ya. Biasanya matriks itu sangat terpakai khususnya di program-program yang berbasis IoT atau di program-program yang berbasis game.
Ya, itu biasanya akan menggunakan matriks. Itu pasti itu. Selain larik juga pasti akan menggunakan matriks. Karena biasanya menampilkan ukuran-ukuran IoT, sensor-sensor IoT itu pasti menggunakan matriks. Sehingga pada waktu kita menyalin dalam bahasa pemrograman, itu pasti akan menggunakan matriks. Itu contoh sehari-hari. Jadi contoh pemakaian matriks yang sederhana, misalnya operasi biasa matriks dalam matematika, penjumlahan, perkalian, menentukan determinan, menginvers sebuah matriks, transpose, dan sebagainya. Nah, biasanya matriks ini dipakai dalam linear programming atau research operational. Contohnya begini. Misalnya Anda punya rumah makan dan Anda akan menentukan hari ini apa yang Anda akan jual sehingga rumah makan tersebut memberi keuntungan yang paling optimal. Nah, itu pendekatannya dengan sistem persamaan linear, pemrograman linear atau topik research operasional. Jadi kita lihat menu-menunya dulu. Misalnya kita ini menunya ikan bakar. Ikan bakar itu ada tuna bakar, mujair bakar, tudek bakar. Baru ikan gorengnya ada tuna goreng, mujair goreng. Ya. Tuna goreng, mujair goreng, dan tudek goreng. Nah, itu berarti kita punya 6 produk. Nah, berarti kalau kita punya 6 produk, itu berarti kita bisa terapkan pada matriks 6 kali 6. Mau dihitung kira-kira rumah makan itu hari ini harus menyediakan mana yang lebih gitu. Kira-kira tuna bakar mesti sedia berapa ekor, yang goreng mesti sedia berapa ekor. Seperti itu. Sehingga hasil yang diperoleh itu maksimal. Karena kalau kita mau baking banyak semua, pasti banyak sisa. Sedangkan kalau orang mau baking sedikit semua, keuntungan tidak maksimal. Nah, itu contoh persamaan linear atau operational research. Nah, penerapan matriks itu biasanya di program-program yang seperti itu. Contoh sekarang itu yang lagi tren digunakan itu oleh lab mikrobiologi Unsrat ya. Mereka meminta prodi informatika itu untuk membuat aplikasi-aplikasi karena Unsrat kan kemarin 2-3 bulan lalu itu diresmikan lab mikrobiologi yaitu tes COVID. Ya, itu sudah ada di Unsrat. Nah, oleh kepala labnya kami diminta untuk mendesain aplikasi-aplikasi yang terkait dengan bagaimana memprediksi kira-kira berapa banyak sampel COVID ini. Nah, itu harus linear programming. Ya. Jadi sekarang mereka sudah mulai kewalahan ya. Lab mikrobiologi itu karena baru 2 bulan sudah hampir sekitar 5.000 sampel. Ya. Jadi itu kita bisa membuat dalam program matriks ya. Per fakultas misalnya atau per kabupaten ya. Yang sampel COVID yang positif yang diperiksa berapa gitu ya. Karena itu pasti ada hubungan baris kolom. Barisnya kabupaten, 13 kabupaten kota di Sulut ya. Atau pria wanita dan jumlah penderita COVID. Ya, seperti itu. Itu contoh-contoh penerapan pemrograman matriks. Nah, yang paling sederhana itu kalau misalnya Anda menggunakan Excel. Excel itu program-program di belakangnya itu adalah matriks ya, linear programming. Karena dia pasti menyimpan informasi yang dicirikan oleh 2 dimensi ya. Nih, contoh sel pada sebuah spreadsheet atau ruangan gedung bertingkat gitu. Nah, kalau kita akan membuat program mengimplementasikan program matriks ya dalam C++, itu kita harus kenal konsep array dulu karena matriks itu adalah array 2 dimensi. Pendekatan C++ dalam membuat program matriks itu sebenarnya array yang berdua dimensi. Seperti itu. Jadi elemen matriks diakses dengan menggunakan indeks baris dan kolom bertipe integer. Baru elemen matriks harus memiliki tipe yang sama. Jadi kalau integer tipe baris dan kolom. Kalau string gitu ya. Cara deklarasinya ini ya, kalimat baris program yang mendeklarasi matriks itu pakai apa? Tanda lebih dari, kurang dari, tipe ELMT, lebih dari, baru kurang dari nama matriks ya. Kemudian untuk ukuran baris dan kolomnya kita beri ini tutup kurung kotak ya. Kemudian kita akhiri dengan semikolon. Ya, itu kita akan mendefinisikan sebuah matriks.
Contoh, ya. Ini integer matriks satuan, kita singkat mat satuan dengan ukuran 10 kali 10. Ini berarti kalau ada baris seperti ini dalam program kita, artinya matriks bernama mat satuan dengan setiap elemennya bertipe integer, banyaknya baris 10 dan banyaknya kolom 10. Jadi alamat setiap elemen diakses melalui indeks baris 0 sampai dengan 9 dan indeks kolom 0 sampai dengan 9. Nah, cara akses elemen matriks. Ini misalnya contoh. Nama matriks baris kolom. Integer int M155 ya. Anda lihat model matriksnya seperti ini. Jadi 5 karena matriks seperti sifat array tadi mulai dari 0. Jadi dia 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Jadi kalau misalnya kita print cout M1 4 0, jadi baris keempat ya, kolom 0. Ya. Ini dia. Kan tercetak nilai 21. Kalau misalnya kita integer x M1 00 kali M1 33. M1 00 kan 1. Kalau 33 19 ya. Sehingga 19 kali 1 dia akan bernilai 19. Nah, M111 sama dengan 8. Jadi ini kalau terang mau isi nilai di situ. Baru M105 tidak terdefinisi. Ini biasa akan muncul pesan error karena matriks kita hanya sampai 4. Ya, seperti itu. Itu kenapa tidak terdefinisi. Nah, jadi hanya sebagian dari memori matriks yang akan benar-benar digunakan untuk menyimpan elemen matriks. Contoh deklarasi matriks 10 kali 10. Namun yang secara aktual hanya dipakai 4 kali 3. Nah, ini memori yang so pesan ini, yang kosong-kosong, itu kalau Pak Menir Stanley mata kuliah di semester 7 itu orang bisa isi dengan program-program tertentu dan jadilah yang namanya virus atau malware. Tidak lanjutan ya, kasih cerita aja dulu Pak Ngoni. Jadi bagaimana mendeteksi alamat memori yang sudah dipesan tapi tidak terisi? Dengan perintah-perintah tertentu itu biasanya kita membuat program tertentu. Nah itu yang namanya virus. Virus sebenarnya itu dia mengisi memori-memori register yang sudah diorder tapi tidak ada nilainya. Contohnya dalam program matriks. Ya. Jadi begitu sudah order, ya memorinya sudah terpesan tapi tidak terisi, ya itu hacker-hacker biasanya memanfaatkan mengisinya dengan memori-memori tertentu yang bisa mereplika dirinya sendiri. Contohnya virus, atau bisa diisi dengan program malware yang tidak mereplika diri sendiri tapi aktif setelah dipanggil. Itu yang disebut worm. Ya, seperti itu. Sehingga muncul penghuni pelayar, kayak pesolalot kita ini. Nah, karena sebenarnya memorinya menurut CPU masih kosong, tapi sebenarnya sudah terisi oleh malware. Udah juga, mau cerita security-nya habis-habis. Ini algoritma pemrograman sekarang ini. Jadi kenapa harus belajar algoritma pemrograman dulu sebelum security? Supaya mau dipaham DP konsep. Jadi sekarang bagaimana Nang Ner? Ya iyalah C++ itu mau tidak mau karena program-program sistem operasi, aplikasi banyak dibangun dengan C dan C++. Dengan pendekatan memory management yang modelnya seperti ini, selamanya pasti akan mengandung virus itu program komputer sampai kapanpun. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kenapa? Karena sistem operasi dan aplikasi itu banyak yang dibangun dengan C dan C++ dengan konsep penerapan memory management yang jadul seperti ini. Itu kemudian nanti diperbaiki oleh bahasa Python dan ada Golan, Kotlin dan sebagainya. Itulah sebabnya kita diperkenalkan C dan C++ untuk semester 1. Semester-semester berikutnya Anda akan pelajari bahasa pemrograman yang lebih efisien gitu. Seperti itu. Jadi kenyataannya begitu ya. Kalau ini sekali matriks didefinisikan dimungkinkan merubah ukuran baris dan kolom.
Dan jarang ada programmer yang mau berpikir untuk merubah urusan ukuran baris dan kolom, dibiarin aja gitu. Kenapa? Karena kan memori sekarang harganya murah. Seperti itu. Implementasi matriks contoh selanjutnya ini. Dibutuhkan banyaknya baris efektif, kita sebut NBRS, sedangkan kolom efektif di sini kita singkat NCOL. Jadi elemen matriks yang boleh diakses hanya yang dipakai. Itu kalau di mata kuliah algoritma pemrograman, gitu ya. Kalau di mata kuliah keamanan sistem informasi, ya kita bisa mengakses elemen matriks yang tidak dipakai dengan kode-kode tertentu. Ya, ini operasi-operasi pada matriks itu mendeklarasikan dan mendefinisikan isi matriks, menuliskan isi matriks ke layar, ya, dan sebagainya. Ini contoh misalnya program algoritma untuk mengisi dan menuliskan isi sebuah matriks, ya. Jadi kita mulai programnya, integer main, beri dulu kamus, ya. Yang pertama itu harus tulis kamus. Kamus itu kita definisikan, ya. Ini ukuran matriks. Kemudian kita definisikan kolom efek baris dan kolom efektif yang akan digunakan oleh matriks itu. Kemudian kita beri identitas untuk baris dan kolom. Misalnya di sini dipakai I dan J. Nah, kemudian kita tulis algoritma, isi dulu matriks yang akan dipakai, baris dan kolom efektif. Sesudah itu kita tulis algoritma untuk mengisi dan menuliskan matriks. Ya, jadi untuk mengisi matriks programnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk mengisi matriks programnya ini. Kemudian kita akhiri program kita dengan return 0 semikolon. Jadi ini program untuk menampilkan ke layar, ya, baris itu. Ini contoh dari program dan algoritma menuliskan matriks. Kemudian ini program algoritma untuk membaca dan menuliskan isi sebuah matriks. Tetap kita awalnya selalu setelah kita mendeklarasi program utama dalam C++ dengan perintah main, buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal, kita selalu awali itu dengan kamus. Jadi jangan lupa, ya, kalau akan menggunakan matriks itu selalu diawali dengan kamus, yaitu yang berisi definisi dari matriks itu. Berisi nama matriks, besar ukuran matriks, kemudian disebutkan berapa baris efektif dan kolom efektif yang akan digunakan, serta menyebutkan inisiasi baris dan kolom. Nah, sesudah itu kita tulis algoritmanya. Ya. Algoritma untuk membaca isi matriks ini, ya, asumsi NBRS NCOL itu selalu benar. Itu sebenarnya kelemahan dalam C++, ya. Karena NBRS dan NCOL itu kadang tidak benar, tidak tepat. Ya, bisa ditipu. Nah, itu cerita security. Ya. Membaca isi matriks, ya, programnya dalam tanda biru, ya, programnya seperti ini, ya. Sesudah itu menuliskan isi matriks, ya, yang warna ungu, dan terakhir menampilkan matriks ke layar, return 0 semikolon. Nah, ini mentotal contoh total seluruh elemen yang ada di matriks dan menampilkan hasilnya ke layar, ya. Jadi sama, tetap awali dengan kamus. Sesudah itu kita hitung sum elemen, sum sama dengan 0. Kemudian kita tulis programnya ini, jumlah sum sama dengan sum plus M baris I kolom J. Ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya ke layar total semua elemen. Nah, ini contoh mengalihkan matriks dengan konstanta, ya. Jadi ini konstantanya X. Matriks MIJ kita kalikan dengan konstanta X. Nah, karena ini sudah ada konstanta X, jadi jangan lupa X diinisiasi di kamus. Seperti itu. Baru transpose, ya. Deklarasi, baru transpose. Nah, ini programnya ini. Seperti ini. Jadi kalau bilang deklarasi, transpose, ini M transpose, ya, IJ sama dengan MJI, ya, jangan lupa itu ada tabel balik dia P definisi, ya. Jadi kalau
nama matriksnya IJ, DP transpose MJI. Kalau nama matriksnya AB, tentu transposnya MBA. Ya, seperti itu jangan lupa, itu yang sering kali kita lupa kalau transpose. Nah, menjumlahkan matriks, ingat menjumlahkan matriks ini syaratnya dimensinya harus sama seperti matematika ini gitu. Ya. Jadi karena dimensinya sama, ya. Jadi M hasil IJ sama dengan M1 IJ tambah M2 IJ semikolon. Seperti itu. Jadi jangan tertukar ya, jangan jadi MJI ya. Kalau matriksnya kan tidak serupa, bahaya gitu. Jadi matriks yang dijumlahkan dimensinya harus sama. Nah, kemudian ukuran matriks. Nah, kalau ukuran matriks itu ini contoh matriks dikalikan ya. Ya kan, jadi kalau ini kesek baku kali hasilnya seperti ini. Ini di matematika diskrit ya, Nair Stanley tidak akan menerangkan lebih lanjut ya. Harusnya sudah diterangkan di matematika diskrit ya. Nah, sehingga programnya itu akan keluar seperti ini ya. Nih, algoritma untuk pengalian matriks seperti itu. Nah, itu aja contoh tentang program-program yang terkait dengan matriks ya. Nah, sekarang kira-kira atau kita langsung aja ke presentasi tugas ya. Ke presentasi tugas yang pertama Febrian Lalamente. Silakan. Baik, benar. Tugas yang Anda sudah buat. Ini baru tugas 1 ya, bukan tugas soal latihan ya. Silakan ditunjukkan. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Oke. Yang kita mau jelaskan, saya mau jelaskan ini, menghitung jumlah kemunculan angka 1 dan 0. Pertama kita input iostream using name std. Baru, nah di sini ada yang namanya type def char. Kita beri nama, ini type def, gunanya itu membuat sebuah tipe data yang sudah ada nilainya begitu. Oke, tipe datanya bertipe data seperti ini, char. Ini bisa kita ganti jadi int, tapi kan ini sengaja saya tulis char karena memang menggunakan karakter. Baru ini nama larikar itu yang akan jadi ibarat begini. Char ini sudah masuk ke dalam larikar, nantinya kalau larikar dideklarasikan itu sudah bernilai bertipe data char. Ini arraynya 100. Saya di sini menggunakan prototype NER. Ya. Jadi saya buat void-nya di bawah. Gitu. Ya, tidak apa-apa. Void maksudnya prosedur pertama itu menghitung 0 dan 1. Kita deklarasikan parameter yang ada. Pertama larikar C, karena kan sudah dibilang di atas untuk menggunakannya. Jadi kita gunakan larikar. Ini variabelnya, variabel. Baru kita buat, kita deklarasikan N untuk iterasi. Dan kita buat deklarasi M1, M2, M3 dengan menggunakan pointer karena nilainya akan dikeluarkan nantinya. Jadi kita menggunakan pointer. Kita akan panggil di main, jadi kita menggunakan pointer. Deklarasikan pertama kali lagi untuk iterasi. Baru kita buat nilai pertama dari semuanya ini menjadi 0. Nah, kita buat looping. Oke. Jika nilainya 1, kan tadi kan dibilang kalau menghitung nilainya, kalau menghitung antara nilai 1, 0, dan karakter lainnya. Jadi kalau dia bernilai 1, kita hitung dari nilainya sudah bertambah 1. Jadi awalnya kan 0, tambah dengan 1, jadi menjadi 1. Jadi begitu. Baru begitu juga kalau nilainya 0, bertambah lagi 1 nilai M2-nya untuk 0. Dan kalau itu nilai lainnya selain 0, maka itu akan bertambah 1. Nah, ini untuk void membaca lariknya. Ini saya rasa sudah jelas. Kita gunakan prototype di sini. Kita panggil di bagian utama, main. Kita deklarasikan kembali. Tidak apa-apa kita mendeklarasikannya dengan variabel yang sama, karena walaupun ini scope lokal, kita gunakan saja variabel yang sama agar tidak bingung. Masukkan jumlah karakter, kita panggil kedua prosedur tadi, dan kita akan lihat jawabannya. Oke.
masukkan jumlah karakter. Contohnya ada 4, 5 saja. 5, 1, 6, 4, 0, 1. Nah, di sini kan kemunculan 1 ada 2. Kemunculan 0 ada 1. Dan kemunculan karakter lainnya ada 6 dan 4 itu ada 2. Gitu benar, selesai. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikut. Kanaya ada nggak? Ada nih. Ya, silakan Anda tunjukkan aja yang Anda sudah buat. Saya lihat kan Anda buatnya banyak. Yang polindrom bisa nggak? Polindrom Bisa nih. coba polindrom. Palindrom ya. Untuk Jadi gimana? ini, jadi pertama kita ini taruh library dulu iStream, dan di sini ada constant integer nmax sama dengan 100. Itu maksudnya kita mendeklarasikan untuk n maksimal ini dia konstan sampai seterusnya. Jadi dia tetap 100 dan tidak bisa diubah. Nmax ini artinya ukuran lari maksimal. Jadi maksimalnya itu sampai 100 elemen. Setelah itu kita buat tipe data bentukan, yaitu dengan nama larikar. Larikar ini isinya adalah larik dengan tipe data elemen karakter. Selanjutnya kita buat fungsi palindrom. Fungsi palindrom itu bentuknya berupa boolean. Jadi nilai itu berupa true atau false. Kemudian kita deklarasikan integer integer n, integer j. Fungsi palindrom dia parameternya itu ada larikar huruf dan integer n. Kemudian di sini saya menggunakan while. Oke. Perulangan while, di mana dia akan kondisinya itu dari i sama dengan j dan huruf larik huruf sama dengan larik huruf j. Ya. Setelah itu saya menggunakan kondisi if else, yaitu di mana ketika perulangannya yang i itu sudah lebih dari j, maka dia akan di return nilai true, yaitu nilai palindrom. Jika dia i-nya belum lebih dari j, dia yang di return adalah nilai false. Oke, kemudian di running. Kemudian kita input n, banyaknya data itu misalnya 4. Terus kita masukkan karakter, terserah karakter apa. Nah, karena karakter ini tidak membentuk kata yang palindrom, jadi outputnya itu false. Yaitu Oke, betul. Ya. Selanjutnya sekarang, silakan. Charles ada? Benar, ada benar. Siap-siap Gabriela. Sesudah itu Shalomita, karena baru 5 orang, yang 5 aja yang presentasi ya. Setelah Charles, Gabriela, setelah itu Shalomita. Silakan Charles.
Yang mana benar? Terserah, yang berbeda dengan yang histogram dua tadi. Berbeda yang dengan yang tadi. histogram boleh, Coba benar? histogram, coba histogram. Oke. Jadi di sini ya, tadi di sini kan sudah dijelaskan ini tadi konstan I itu fungsinya untuk membentuk sebuah array yang maksimalnya itu 100 tambah 1, jadi 101. Jadi larik ini isi array-nya maksimal itu 101. Jadi di sini ada baca larik, itu for I sama dengan N, I sama dengan 1 itu untuk menaik lariknya dari pertama, huruf 1 bukan dari 0. Tetapi di sini saya menambahkan seperti biasa itu sama dengan, agar nilainya itu seperti sama, tidak ada perbedaannya. Lalu di sini itu membuat histogram, jadi kita looping ulang. Jadi kita itu looping ini nilai I itu, jadi misalkan ini saya run dulu. Jadi misalnya masukkan banyaknya data itu 5. Jadi jumlah 1 ini maksudnya ada berapa banyak bintang di dalam Iya, 1. Jadi misalnya kita masukkan 7, jumlah kedua 0, jumlah ketiga 10, 2, dan 4. Dia akan membentuk di sini. Iya, sip. 0, dan lainnya. Ini membuat bintangnya itu dari sini. Jadi J sama dengan itu AI. Lalu dia di sini badannya. Iya, oke, sip. Belum kelar mata kuliah algoritma supaya pakai kacamata nggak Charles ya? Biarnya sakit benar. Apa karena pengaruh terlalu lama menatap komputer, tugas dari Mr. Stanley gitu ya? Ya berikut Gabriela ada Gabriela. Gabrielia, sorry. Gabrielia tidak ada? Shalomita tidak ada? 200. Ya oke, kalau sudah tidak ada berarti ya kita akhiri saja kuliah kita pada hari ini ya.